Shalom dan selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan dan Doa untuk edisi Sabtu 19 Februari 2022. Sebelum membaca dan mendengarkan renungan, mari berdoa. Tuhan, kami kembali akan membaca dan merenungkan firman-Mu, karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini dari kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-12. Saya akan baca ayat 52 dan 53. Firman Tuhan berbunyi, "Karena itu mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya." Amin. Demikian bacaan firman Tuhan. Judul hari ini, memilih Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terdengar sederhana sekali memilih Kristus atau mengikuti Kristus. Seolah-olah ketika kita mengaminkan itu, serta-merta kebahagiaan menjadi bahagian dalam hidup kita. Ternyata Yesus dalam ajaran bacaan kitab Injil Lukas 12, kedatangannya menimbulkan pertentangan justru dalam keluarga. Seperti yang dikatakan, jika ada 5 orang dalam rumah, akan ada pertentangan 2 melawan 3 atau 3 melawan 2. Ditambah lagi ditegaskan, ayah akan bertentangan dengan anak laki-lakinya dan anak laki-laki bertentangan dengan ayahnya. Begitu pula dengan ibunya akan bertentangan dengan anaknya perempuan, dan anak perempuan juga akan mengalami hal yang sama, menimbulkan pertentangan. Lebih dari itu, justru ibu mertua pun menjadi bahagian dalam hidup yang saling bertentangan dengan menantunya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang menjadi milik Kristus, kita harus rela menanggalkan kehidupan lama, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Kristus. Akan ada pertentangan soal baik dan yang tidak baik, benar dan yang tidak benar, hal kasih dan benci. Pertentangan-pertentangan itu pun terjadi. Kasih yang Allah nyatakan, Allah tidak mengorbankan orang lain, tapi Ia mengorbankan dirinya. Sebagaimana Yesus digambarkan, Ia selalu berdiri siap menghadapi setiap persoalan dan menjadikan dirinya korban. Karena itu, berbahagialah kita yang memilih mengikuti Kristus yang telah menjadi pembela, menjadi penebus, yang juga sekaligus telah menyerahkan nyawanya menggantikan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu mengajar kami bahwa ketika kami memilih Kristus, mengikuti Kristus, akan ada pertentangan-pertentangan. Tetapi apapun yang terjadi, ketika kami telah memilih Kristus, kami memperoleh kebahagiaan yang sejati. Kami bersyukur bersama dengan jemaat atas segala berkat yang Tuhan anugerahkan
bagi mereka. Beberapa di antara mereka telah mengalami pemulihan seperti Bray, juga Ibu Abigail Rantai Tondok, dan yang lain dalam proses pemulihan. Kami terus berdoa bagi yang masih lemah, yang sakit, yang telah menjalani operasi seperti Ibu Simon Batok, keluarga Bapak Daniel Suka sekeluarga malah, Lexi sekeluarga, Martin Amba sekeluarga, Wiwin, Yehezkiel, dan Nanda, Yakob Simpan sekeluarga, Dina Misalayuk, Benyamin bersama istri, Agustina Senobua, Nova, Mama Gebi, Yanti Paunganan, Ibu Bungalangan, Om dari Ibu Esra Kanuna, bapaknya Yeni, juga istri dari Bapak Markus Minggu. Kami bersama-sama berdoa untuk mereka yang lemah, yang sakit. Mohon belas kasihan Tuhan agar mereka tetap kuat sampai Tuhan memberkati segala upaya guna memperoleh kesembuhan. Kami tetap mendoakan mereka yang lanjut usia, mengalami keterbatasan fisik. Tuhan tetap menggerakkan orang-orang di sekitar mereka untuk menyatakan cinta kasih kepada mereka. Kami tetap berdoa untuk Nenek Lala, Nenek Excel yang mengalami gangguan kesehatan pada kaki yang membuat mereka belum dapat berjalan dengan baik. Tuhan tetap teguhkan iman mereka untuk terus menanti belas kasihan Tuhan sampai mereka menjadi kuat dan sembuh. Seluruh kehidupan warga jemaat Telobatua, sahabat-sahabat seperti Rika yang dirawat di rumah sakit Siloam, kami mendukung dalam doa agar belas kasihan Tuhan juga menolong dan memulihkan. Berkati dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rencana, juga dalam pendidikan. Engkau memberkati seluruh pekerja Gereja Toraja Jemaat Telobatua dalam mempersiapkan pelayanan hari Minggu agar semuanya dapat dikerjakan. Beberapa di antara mereka lemah, bahkan sakit. Tuhan kasihani. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan seluruh hidup kami hari ini. Tuhan selalu menyertai, melindungi, dan memberkati. Mohon ampun atas dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan dan doa hari ini. Kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang lemah, yang sakit, kami tetap mendukung dalam doa agar suatu hari Bapak Ibu mengalami pemulihan dan sembuh. Tuhan Yesus sayang kita semua.